Bapak Ibu hebat semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sesi malam, di mana merupakan penjelasan dan mungkin review materi siang tadi. Semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Untuk itu kami persilakan Bu Endang untuk mulai materinya. Monggo, Bu Endang. Terima kasih Pak Wiwit. Ini langsung saja untuk materi kali ini. Mungkin bagi tadi yang sudah hadir di siang hari, tinggal mengulang saja. Semoga hari ini bisa lebih baik tampilannya. Kelihatan Pak Wiwit tampilan saya? Belum muncul sepertinya ya. Masih proses loading ya, sebentar. Ya, sabar Bu. Kelihatan Pak? Masih belum. Baru masih gambar panjenengan anak kecil bertiga. Kelihatan Pak Wiwit. Kelihatan Pak Wiwit. Belum. Mungkin belum beneran nyalakan Bu. Sudah. 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 Enggak. Pak Wiwit itu ada yang Pak Wiwit di itu ada yang di lobby. Ya. Oke. Sudah kelihatan nggih? Bapak Ibu, hari ini kita sudah kelihatan nggih? Bapak Ibu, hari feedback enggak Pak Wit? Suara saya. Feedback enggak Pak Wit? Suara saya. Ya, double. Ada feedbacknya berdenging. Tak matikan saja yang dari sini. Kita speakernya untuk yang sudah. Kalau gini Pak, sudah. Ini Pak, sudah. Nah, sudah. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang SWI. Itu sebenarnya sama dengan kalau kita apa ya istilahnya? Apa ya istilahnya? Hampir sama dengan PowerPoint. Sebenarnya. Bentar saya cari. Tadi saya ada materi juga. Hampir sama istilahnya kayak semacam tempat promosi kita. Kalau misalnya ada sekolah memang bagusnya di ini. Bentar masih loading. Karena di SWI ini banyak sekali yang bisa pamerkan, bisa dipakai sebagai portofolio, bisa sebagai ini susahnya kalau kita presentasi online. Padahal sudah di sini dibuka enggak mau. Ya sudah, saya langsung saja.
Alhamdulillah bisa membuka. Alhamdulillah bisa membuka. Kalau untuk membuat sway sendiri sebenarnya cukup mudah. Membuat sway sendiri sebenarnya cukup mudah. Kita tinggal masuk di ya. Office-nya. Kita masuk di office. Mungkin tampilannya memang agak beda dengan yang Bapak Ibu punya. Kita ketik aja office. Nah. Apa sih sebenarnya sway itu? Kalau orang tanya ya, sway itu apa sih? Seperti itu. Ini macet lagi. Susahnya kalau online seperti ini. Ya memang setiap aplikasi ada plus minusnya. Kalau kita pakai yang online kita bisa langsung presentasi. Kalau online memang tampilannya lebih bagus. Sway itu bisa untuk presentasi bisa sebagai bulletin, sebagai presentasi biasa seperti kita presentasi PowerPoint. Bisa juga untuk mendokumentasikan sesuatu secara visual, bahkan dalam hitungan menit tampilannya bagus. Apa saja sih yang bisa ditambahkan di dalam sway? Semuanya, mulai dari foto, multimedia, bahkan bisa terintegrasi dengan web browser. Contohnya kalau kita misalnya membuat ada video yang mau ditambahkan di dalam yang kita ambil dari YouTube di sway bisa. Kenapa kok kita milih sway? Yang jelas hemat waktu. Desainnya sudah bagus. Nanti Bapak Ibu bisa explore di sway-nya masing-masing. Audiensnya tertarik karena apa? Di sini kita bisa membagikan layar dengan video. Bahkan kalaupun kita membagikan itu bisa untuk edit bersama. Contoh kalau kita mempunyai kerjasama, tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Tapi kalau kita memakai PowerPoint biasa, itu kan hanya satu orang yang kalau di dalam sway kita bagikan link, orang lain juga bisa menambahkan ataupun mengedit. Misalnya ini saya bagikan kepada Pak Wiwit gitu ya. Gendang ini tulisannya kok jelek banget, ini tak ganti. Karena ini dibuat secara online. Sedangkan untuk membuatnya sebenarnya cukup mudah karena di Microsoft Office ini semua sudah tersedia. Ini saya matikan dulu aja biar tidak terlalu banyak yang membuka. Sebenarnya di sini juga bisa sih. Sebentar. Apa karena saya masih di sini ya, makanya berat ini. Iya. Saya keluar aja dulu. Saya keluar satu aja biar enggak terlalu. Udah bisa lihat. Dari sini kita juga bisa kok. Dari yang pojok sini ya. Kalau yang kemarin ada yang laptopnya di sini semua. Ada yang di ini. Ini ada titik 3 seperti ini. Tapi kalau di sini ada yang hanya backspace sama maju. Kalau di tempat saya ini bisa untuk ke office-nya. Orang kalau nggak sabar seperti saya main pencet cepet-cepet.
Ini tampilannya Office di dashboard yang awal itu pasti seperti ini. Ada Outlook. Ini kalau kita mau explore, di sini masih banyak sekali aplikasi yang disediakan oleh Microsoft. Kita langsung ke Swiss saja. Nah, ini adalah tampilan SWE-nya. Kelihatan ya? Atau mungkin monggo Bapak Ibu kita bareng-bareng buka SWE-nya, boleh? Saya tunggu. Jadi nanti ketika proses membuat SWE juga sudah mudah. Mau bareng-bareng atau menyimak dulu? Monggo. Kita langsung ya. Kalau mau membuat SWE yang kosong ini, kita pencet. Kalau mulai dari dokumen, ini berarti proses mengunggah dokumen yang perlu kita unggah. Misalnya, di dalam laporan harus diunggah dalam bentuk SWE. Ini misalnya untuk mengunggah absen, bisa. Karena di sini sudah disediakan template-template yang memang kalau menurut saya sih bagus-bagus. Ini kalau kita membuat blog, membuat proyek, ini buat buletin, ini berupa portofolio. Tadi sudah ada di grup yang membuat portofolio dan lumayan bagus menurut saya. Karena di situ lengkap mulai dari ini merupakan template-templatenya. Ini ada presentasi, resume, laporan siswa. Kita coba saja ambil template 1. Yang biasa sering kita pakai adalah presentasi. Kita ambil saja templatenya presentasi. Karena biasanya kalau pendidik itu rata-rata kalau kita memakai yang PowerPoint biasa kita sudah terbiasa templatenya itu. Tapi kalau di Office ini PowerPoint-nya juga sudah lumayan bagus. Banyak templatenya yang bagus-bagus. Ini storyline. Kalau storyline itu istilahnya jalan ceritanya nanti itu dibuat seperti ini. Sama kalau kita membuat video, membuat semacam yang kayak kartun, itu semua biasanya dimulai dari storyline. Jadi jalan ceritanya ini nanti seperti ini loh, masuknya nanti seperti ini loh. Nah, itu dibuat dulu. Jadi akan lebih memudahkan nanti ketika sudah mempresentasikan sesuatu. Contoh kalau judul presentasinya kita ubah menjadi apa Pak Wahid? Judul presentasinya. Oh ya. Saya ini susah ya kalau suruh mengarang-arang. Pembuatan SWE. Oke. Ciptakan hal menarik. Ini kita misalkan bercerita tentang misalnya pembuatan SWE. Pembuatan SWE. SWE-nya apa yo? Presentasi. Oke. Kemudian di sini bisa kita tambahkan gambar, teks, video, dan masih banyak lagi. Ini kan cuma gini, kita klik caranya. Insert konten, nah sini. Ini headingnya, apa istilahnya? Heading itu apa istilahnya? Yang utama judul. Nah, ini kalau kita tambahkan teks, ini kalau kita tambahkan foto, image atau gambar. Ini kalau kita tambahkan insert stack group. Ini permasalahannya adalah bahasa Inggris. Jadi, kita translate saja. Nah, buat perhatian audiens tertuju pada Anda, mulai dengan kisah yang menarik atau anekdot, singkat, padat, dan jelas. Agak susah ini sambil pegang HP. Misalnya, SWE. Kok salah ya?
SW sebagai alternatif menarik, misalnya minat orang di bidang desain. Wes ngawur wes. Sebagai contoh saja, desain aduh, sebagai desain. Kalau kita mau menambahkan biar ini bagus, yang jelas, kok gini sih? Betul tak? Oh salah, SIGN. Nah bener ya. Kalau kita mau menarik, yang jelas satu, pasti ditambah nih gambar. Bentar, saya tambahkan image. Image bisa kita ambil ya, satu di web browser, kemudian di apa ini namanya, ini loh bisa diambilkan dari web browser, bisa diambilkan dari YouTube, bisa diambilkan dari perangkat. Saya ambilkan saja dari perangkat biar agak cepet. Kelihatan ya tadi Pak Likwi? Oke. Kita lanjut. Oke. Kita lanjutkan, kita ambilkan misalnya dari ini. Masih proses. Sebagai proses kita lanjutkan lagi. Ini ada kartu gambar. Ini bisa dipakai, bisa dihilangkan. Oke, tergantung panjenengan. Ini mau dipakai atau dihilangkan. Kalau misalnya mau dihilangkan, kita klik sembarang, kita klik gini sudah keluar. Oke. Mungkin nanti ada yang, loh Bu, ini saya nggak muncul. Tinggal klik di sembarang tempat pasti muncul, kita hilangkan. Ini nggak bisa dipakai, coba dihilangkan dulu. Oke, masih loading, kita tinggalkan dulu poin utama, misalnya ininya kita ganti, misalnya kita ganti, bentar, di sini kelihatan ya, disarankan sumber pencarian. Kalau kita klik ini sumber pencarian, berarti kita ambilnya dari web browser. Contoh kalau di Bing, nah ini keluar, kita ambil saja salah satu. Oke, yang ini tinggal di add kan, ditambahkan. Dia sudah masuk. Sekarang kita kasih misalnya detailnya. Tadi padahal yang ini yang mau saya ganti, kenapa jadi yang lain? Nih. Oh, ini kenapa tidak mau ganti? Iya, yang atas juga lama ya. Sekarang kita tambahkan misalnya SW untuk apa? 1. Presentasi. Kok gini sih? Presentasi. Kemudian yang kedua misalnya untuk sebagai membuat buletin. Terus apa tadi? Kita ambilkan aja dari sini. Bentar Pak Wid. Mas Rizky, suaranya masuk rene ya Mas. Rizky. Wis apa? Rizky. Suaranya lebu banter. Saya lanjutkan, maaf. Ini gangguan.
buletin, presentasi, dokumentasi. Oke. Mana tadi saya? Oh ini. Dokumentasi. Dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ini dianggap tidak dipakai juga bisa dibuang, ini saya biarkan saja. Kemudian ada kartunya, sampaikan tujuan atau target dan sebagainya. Sebenarnya di sini sudah ada panduannya, tinggal kita mengikuti panduan yang di sini. Kalau dipakai tetap seperti ini, kalau tidak silakan dibuang, tinggal klik langsung hapus seperti ini ya. Ini saya biarkan. Ini karena tadi kan presentasinya nggak tahu tentang hewan-hewan, kita lanjutkan saja udah gini. Kalau misalnya untuk mendapatkan link, ini ada tambahan link, create a hyperlink in your way. Jadi kalau dari luar misalnya kita ambilkan dari YouTube, itu kan ada linknya yang dibagikan ya. Itu di YouTube itu tinggal kita bagikan, nanti akan keluar, kita salin linknya, kemudian linknya ditaruh di sini. Ini kalau misalnya mau menambahkan video dari luar dari YouTube atau mungkin dari mana bisa. Saya coba bentar. Semoga bisa. Link sebentar. Saya coba ambilkan, semoga. Soalnya yang tadi siang saya gagal mengambil karena jaringannya tidak mendukung. Saya tidak tahu ya. Ini kok susah banget pas waktu ini presentasi nggak bisa. Ada saja ya. Nah, amin. Ini saya coba. Ini adalah video-video saya YouTube saya. Ini ada yang dibagikan, kelihatan ya. Kita bagikan. Nah, ini ada linknya. Kita tinggal salin saja. Salin. Jadi kita masukkan ke silakan ketikkan. Oh, ini tadi lupa. Office.com. Kemudian sudah, masuk baik. Ke akun kita. Nah, sekarang kita coba. Bismillah, kita semoga masuk. Silakan dipilih Teams-nya. Ini ya, bermain itu sebenarnya apa ya? Bukan bermain ya. Saya enggak tahu ini transitannya kok jadi bermain. Kita klik, nanti kalau dibagikan ini ya. Kalau dimasukkan di tugas, dibagikan, di share ini nanti ada seperti ini. Kita coba dulu diputar. Bentar. Tampilannya seperti apa? Semoga hasilnya tidak mengecewakan. Nah, kelihatan Pak Wid, saya agak ini adalah tampilan SWE kita. Nah, kalau sudah pilih Teams, di bawah sendiri apa? Ini ada Join or Create Team. Ini kita pilih. Mungkin di tampilan Bapak Ibu nanti berbeda, tapi cari yang ini kalau tulisannya karena tadi kan cuma sedikit. Nanti kalau Bapak Ibu mengerjakan saya pasti lebih bagus karena apa ya? Dibuat sebagus-bagusnya. Tampilannya seperti ini. Kita tidak usah ngasih ini apa ya. Kalau di PowerPoint kan dikasih apa, dikasih apa lah. Ini tadi yang tidak saya rubah kan. Panjenengan Bapak Ibu tinggal merubahnya. Join dengan tim yang lain, tetap pilih yang kreatif pendukung. Klik ini. Ini adalah untuk membuat tim yang tidak baru. Masuk ya yang tadi. Kalau ini adalah kita join tim lain dengan menggunakan kode. Sedangkan ini adalah tim-tim yang sudah kita ikuti. Kita bikinnya untuk tim yang baru adalah klik create team. Nah, di sini ada beberapa tipe timnya. Ada tadi ditaruh di mana sih? Kelas, kayaknya kok di depan ya? Professional learning community atau apa ya, semacam komunitas. Kok enggak masuk ya? Ini bentar, kita coba lagi. Administrasi sekolah, karyawan dan sebagainya. Ini bisa untuk yang lain-lain. Apakah sudah menyimpan? Bisa klub, bisa grup hilang lagi, studi atau apapun kegiatan yang lain. Kita pilih saja yang kelas. Kemudian diberi nama, silakan diberi nama misalnya kok enggak mau saya bikin. Oh, enggak tahu kalau sebentar. Kita letakkan yang di ini aja.
seperti ini. Kemudian dideskripsikan ini kelasnya itu untuk kelas Semoga apa, misalnya kelas ini untuk kegiatan belajar mengajar KIS misalnya seperti Oh, itu. kayaknya masih proses ini, Pak. Kita klik next, Proses membuka. jadi nama sama deskripsinya terserah Bapak Ibu, tujuan untuk Enggak, memang membuat kelasnya untuk apa. Oke. Gini Pak Wiwit, kalau memang kita presentasi ada audio, ada video, memang agak lama. Nah, kalau sudah, ini Seperti sekarang itu. kita sudah Ketika diupload kalau itu sudah memang kita agak next, lama. kelasnya sudah jadi. Ini kita tinggal menambahkan studentnya siapa. Iya. Kita tambahkan saja misalnya namanya siapa ya. Salah satu yang harus kita tahu untuk bisa memasukkan murid atau guru itu harus punya akun. Saya di pakai Microsoft. HP Jadi ditambah bisa laptop. dibuatkan nanti akunnya Campur-campur pokok anak-anak ini. bisa dibuatkan, bisa kita buat sendiri. Ini misalnya saya masukkan. Oh gitu. Wiwit aja deh. Gini. Nah, ini tinggal add. Kalau sudah berarti dia Oh begitu. Pak Wiwitnya muridnya yang bernama ini kalau Wiwit saya sudah masuk seperti kelas ini, eksklusif. panjenengan juga kebalik toh. Iya toh Pak Wid. Nah iya. Ini dia tetap enggak mau, kalau HP-nya dibalik tetap enggak mau. Jenny. Nah ini Jenny saya masukkan kelas eksklusif juga. Tetap enggak mau ini. Iya, tetap enggak mau masuk. Unlilingnya belum masuk. Kita lanjutkan, nggih. Jadi kalau di sini monggo silahkan diekspor dan macam-macam, karena di sini banyak macamnya. Silakan dieksplor. Ini adalah yang dulu tadi sudah saya presentasikan di sesi siang. Cara melihat yang dulu sudah pernah saya buat. Cara melihat kalau kita mungkin sudah, kalau di jaringan kelas Bapak kita, Ibu ya, bagus, kelas semoga eksklusif. videonya bisa Cara untuk menambahkan misalnya unggah. menambahkan Jadi personel. apa ya? Ini ada sini. Dicoba-coba lah. Ini mengelola, manage team. Lama juga. Saya sebenarnya nggak sabar kalau lama-lama seperti ini. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin saya sampaikan untuk yang SWE-nya, karena di sini sebenarnya kalau memang mau bisa itu lebih eksplor sendiri. Silakan dieksplor sendiri, dicoba-coba sendiri. Yang jelas kalau membuatnya sebenarnya simpel sekali sama kalau kita membuat presentasi biasa. Cuman di sini memang fiturnya lebih banyak opsi untuk membuat desain yang lebih bagus lagi. Itu yang SWE. Mungkin ada tambahan dari Pak Wiwit, monggo. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Itu tadi SWE. Saya tutup dulu biar tidak terlalu banyak. Sama masih di Office, tapi kita ke OneNote ClassNote. Iya, sebenarnya kalau kita buka dari tim juga bisa seperti ini. Saya belum share screen ya. Astagfirullahaladzim. Sebentar, tak share screen dulu aja. Nah, sudah kelihatan. Saya harus minjem ke belakang karena takutnya HP-nya tampilannya nggak sama. Di sini di OneNote atau kita masuk kita langsung ke ngeklik OneNote tadi bisa,
atau masuk ke Teams juga bisa untuk kelas Note OneNote. Ini kita ke Teams saja. Kemudian kita tuju tim. Nanti timnya Bapak Ibu sendiri ya, yang dituju bukan tim kelas kita. Kalau misalnya di sini ada matematika kelas 10, enggak tahu ini punya siapa, ya matematika kelas 10. Tapi saya pakai yang ke kelas kita saja. Nanti Bapak Ibu yang di screenshot adalah kelas tim masing-masing yang sudah Bapak Ibu buat ya. Nah, di sini kan ada general, post, file, class note, dan assignment. Kita klik yang class note seperti ini. Nah, ini sudah ada class note. Kemudian di class note ini kita tunggu dulu sebentar. Mungkin yang tadi sesi siang memang nggak sampai di sini ya. Bentar. Di rekamannya kan ada nanti. Nah, bentar. Ini pelan-pelan. Oh, sebentar, ini tidak sama ya jadinya. Sebentar, langsung kita klik aja karena ini sudah diisi ya. Saya coba pakai ini aja. Saya tadi buat kok sebentar. Kelas eksklusif tadi mana ya timnya? Sebagai contoh. Siang. Nah, ini nih. Saya bikin ini aja. Karena untuk nanti jadi bingung kalau saya ambil. Ini ada Bu Jenny yang saya masukkan jadi murid saya di kelas eksklusif. Kelas begitu ini kelas notebooknya kita klik. Itu tadi tampilan yang awal ya. Setting aplikasi OneNote Class Note. Ini kita klik. Berarti kita akan membuat, ini ada dua opsi, ada blank, ada from existing notebook content. Jadi ini yang sudah disediakan Microsoft. Ini yang masih kosongan. Kita ambil saja yang ini. Di sini sudah ada konten-kontennya. Ada collaboration space. Itu berarti guru dan murid bisa berkolaborasi, bisa saling mengisi, bisa saling mengedit. Kemudian, Pak Wid, saya reconnect lagi ya. Bentar. Jadi ini tampilan di kelas notebook. Kemudian jangan lupa kita next untuk membuat. Nah, ini berarti notebooknya sudah dibuat. Sekarang kita konten libranya kita tambahkan add content. Nah, ini ada kelas-kelasnya. Choose notebook to copy section from. Kalau ini misalnya kita mengcopy, bisa dari tim yang lain bisa kita copy. Kita coba mengcopy dari notebooknya sekolah dasar, semoga ada isinya. Next. Ini kita copy, kalau kita tidak copy juga bisa. Kita tinggal klik dan saya juga tidak tahu apakah ada isinya atau tidak. Ini sudah tercopy. Kita tinggal next. Yang lain bisa diisi sendiri nanti. Nah, ternyata di sini yang kita copy tadi sudah ada handout, class note, homework, dan quiz. Kalau menambahkan ini section, misalnya kita tambahi apa ya? Kita tambahi lagi cabangnya misalnya prakarya, hasil kerja misalnya. Hasil kerja. Nah, kita tambahkan di add section-nya. Kemudian create.
sudah selesai. Kalau kita mau melihat istilahnya tampilannya nanti jadi seperti apa, kita klik dulu. Satu lagi, sebentar. Ini kan ada macam-macam ya. Mungkin tadi yang tidak sempat saya jelaskan, ini kan bisa ada yang daun, ini seperti ini ada pensil. Ini sebenarnya bisa diganti di sini. Nah, ini kalau kita mau menambahkan kelola tim, tambah saluran, tambahkan anggota, editing dan sebagainya di sini. Kita lanjutkan, your class notebook is ready, berarti sudah jadi. Coba kita lihat, kita refresh dulu. Nah, ini sudah. Nanti ditunggu sampai di sini keluar apa lah, ini loh ya. Kalau ini sudah keluar, ini kita klik. Nah, ini sudah keluar. Sedangkan tadi kelas notebooknya itu adalah di bawahnya yang ada namanya. Ini kebetulan Bu Jenny kemarin saya masukkan sebagai murid saya. Nanti di bawahnya Bu Jenny lah ini. Ini kelas notebooknya nih. Ada kelas homework, handout, hasil kerja, quizzes seperti ini. Kalau misalnya ini enggak mau biru, bisa diganti. Di klik kanan ya. Klik kanan, section color, biar agak menyala, kita tambahkan. Nah, kayak apa ya? Kalau zaman sekarang itu kan anak-anak sukanya buku-bukunya dikasih yang kelihatan itu loh ya, tempelan-tempelan itu ya, seperti itu. Kemudian kalau ini agak lemot nih, Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Jadi ini kalau misalnya diedit bisa. Ini ucapan selamat datangnya mau diganti bisa. Oke. Jadi ini bisa insert, bisa menggambar, bisa view, open browser. Jadi dari browsernya ditambahkan bisa. Menambahkan membuka aplikasi juga sudah disediakan sama Microsoft. Jadi ini nanti kalau sudah membuat OneNote-nya, ini adalah yang di screenshot. Jangan lupa bagian inilah yang di screenshot. Ini sudah membuat kelas tim panjen Bapak Ibu, kemudian sudah ada OneNote kelas note-nya sudah ada, tinggal di screenshot, diunggah di lembar tugas. Jadi yang diunggah di tugas adalah hanya screenshot-nya. Sedangkan untuk sway-nya yang diunggah adalah link sway-nya. Dari sini mungkin saya cukupkan, monggo kalau mau ditanyakan.